Yang negatif, yang positif nih. Sentuh hatinya. Yang nggak perlu pakai kekerasan, sentuh aja hatinya, nanti dia juga bakal. Kalau gue tahu nih orang siapa nih yang labeling gue jelek atau gimana, gue malah senang kalau gue tahu orangnya. Itu gue bisa. Halo kerabat sehat, balik lagi di podcast Kisi Live. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasanya lancar sampai nanti lebaran, amin. Oh iya nih, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel Kisi TV. Dan di sini bareng gua Oji, tapi gua nggak sendiri. Gua ditemenin sama abang kelas gua pas SMA. Katanya dulu dia mirip sama gua mukanya. Penasaran? Halo bang, apa kabar? Halo Noga Denda, gue baik Ji. Wah, alhamdulillah tuh baik banget. Sekarang lagi sibuk apa nih? Nih kesibukan gue sekarang, gue ada kerjaan ya rutin. Terus juga ya masih sama lah, hobi gambar, custom sepatu atau apalah yang berbau-bau gambar. Yang berbau-bau seni lah ya. Nih bang, sebenarnya podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang labeling. Menurut lo labeling itu apa sih? Kalau menurut gue labeling itu hidup sih. Gimana tuh maksudnya hidupnya? Semua orang pasti ngalamin yang namanya labeling, ya gak? Benar. Nah, Salah satunya, contohnya kayak lo dulu ya? kayak Masa gue SMA? ya, semua orang, gue bilang semua orang, bukan cuma gue doang. Lu Iya. juga mungkin ngerasa, entah Iya. itu jadi pelaku atau jadi korban. Benar-benar. Hmm. Pengalaman dari lo deh, pas dulu lo SMA di labeling itu gimana? Ini gue berarti ngomongin gue sebagai korban ya. Iya. Ya, gue sebagai korban labeling. Kalau menurut gue Ji, labeling itu gimana? Baik lagi gimana orangnya masing-masing sih. Maksud gue gini, kalau gue nyikapinnya, nggak mungkin orang lain nge-labeling kita kalau kitanya nggak kayak gitu, ngerti gak? Betul. Nah, cuma salahnya mungkin menurut gua kebanyakan orang salah sambung sih. Apa yang lu lakuin, tujuan lu dari awal apa, terus nyampenya ke gua beda nih. Nah, itu Iya. yang bikin lu jadi korban labeling gua. Itu menurut gua sih salah Itu sambungan. ibaratnya salah paham lah ya. Sebagian lagi ada yang memang benar Ada kayak yang gitu. benar Iya, nggak setiap labeling itu salah dan nggak setiap labeling itu benar kalau menurut gua. Dan itu hidup. Iya benar. Terus dampak dari lu selama di labeling ada nggak sih perubahan? Pasti ada lah. Banyak banget. Kayak gimana tuh contohnya? Yang negatif, yang positif nih. Dua-duanya kalau boleh. Buat yang negatif dulu ya. Ya itu tadi, ketika gua punya sesuatu Ji. Gua punya pikiran, gua punya pola pikir. Terus gua punya hati. Pengen gua sampai ini ke satu orang, ke dua orang, ke banyak orang. Tapi apa yang gua sampein itu nggak nyampe Ji. Jadi akhirnya ya gua harus terima kalau orang ngelabelin diri gue tuh dicap kayak gini kayak gitu. Padahal gue di tujuan awal gue tuh nggak gitu. Biarpun nyampainya buruk, seenggaknya gue nggak seburuk itu. Iya. Itu negatifnya tuh buat dampak buat diri gue nya tuh kayak mental sih. Kena mental. Kena banget. Tapi jujur ya, selama gua kenal sama lu pas SMA, oke lah, gua dengar katanya lu tuh dulu sempat dibilang benalu di ekskul. Ya. Dan akhirnya lu bisa membuktikan lu bisa jadi ketua ekskul. Itu hebat loh menurut gua. Itu gimana tuh lu bisa ngatasin dari kata lu misalkan udah dilabelin iya. mental lu kena, itu gimana tuh lu ngatasinnya? Karena gini, mungkin pas gue jadi benalu ya, gue nggak sendiri, gue sama temen, ada beberapa temen gue juga, mungkin lu kenal, yang jadi ketua ini ketua itu juga. Nah gue bandelnya sama mereka, jadi ketika gue atau mereka salah satu kena nih, entah itu dihukum atau gimana, dengan cara hukuman yang apapun itu, semuanya kena. Jadi gue bisa jadi ketua eskul, bisa kepilih atau gimana, ya itu karena temen. Maksudnya temen gue kena nih, temen gue yang dihukum, terus temen gue ngajak
lu nggak kenal, lu harus kena hukuman juga gini-gini. Hukumannya apa? Ya itu tadi, gue disuruh ikut LDKS lah atau apa, dan gue nggak siap. Bahkan gue bilang nggak mau, teman-teman gue alat-alat gue siapin kata mereka gitu. Gue tinggal berangkatnya aja besok ke pusat kata mereka gitu. Jadi gue temen sih Ji yang bikin gue mau gue, apalagi sekolah ya, hancurnya gue sekolah. Mungkin gue bisa bilang gue hancur, tapi nggak sehancur itu loh. Banyak yang lebih hancur dari gue, dan gue nggak bangga. Hancurnya gue tuh karena teman-teman sekitar, terus bisa naiknya gue juga karena teman-teman lagi Ji. Kalau gue gampang banget ke bawah-bawah. Oke, berarti untuk labeling tuh itu ya dampak negatif, Iya. positif ya. Berarti semisal udah bener-bener mental kena, temen juga yang nyelamatin. Iya, positifnya sih gini Ji. Kalau Oji nih, Oji ngelakuin sesuatu terus nyampenya ke gua kurang bagus nih. Padahal lu nggak gitu. Yang gua lihat tuh cuma sekedar sampai situ doang. Gua nggak kenalin lu lebih dalam atau apa. Positifnya kalau gua ya, yang gua lakuin tuh, gua kalau gua tahu nih orang siapa nih yang labeling gua jelek atau gimana, gua malah senang kalau gua tahu orangnya. Itu gua bisa Pepet. Iya, gua pepet terus sampai akhirnya ya dia percaya. Bahkan orang itu sempet ngebela, ini pengalaman aja. Bahkan orang itu sampai sekarang ngebelain gua Ji, positifnya ya. Dia bilang kalau ada orang lain yang nge-labeling gua lagi nih, orang lain, si Denda gini. Bahkan orang yang pertama nge-labelin gua yang ngebelain gua. Karena gua tahu caranya. Yang penting gua tahu orangnya. Itu dapet tuh dampak positifnya. Bener-bener. Jadi buat orang yang nge-labeling kita tuh bukannya kita apa ya, ngehantem ngelawan, tapi harusnya kita deketin Ji, biar dia tahu kita tuh sebenarnya kayak gimana. Iya. Gitu. Trik lu Karena yang dari awal gua sampein tuh dari hati, harus sampainya ke hati. Kalaupun gak nyampe, nah yang salah sambungin itu harus dipepet lagi pakai hati lagi. Maksud gua cewek cowok, gua nggak ngomongin, kalau ngomongin hati nggak selalu tentang cewek ya. Teman-teman gua juga yang cowok, gua pakai hati. Gua nggak pernah yang namanya ribut gini gitu. Gua main hati ya, gua pakai hati apa-apa. Ingat banget tuh, gua caption dari lu dulu. Apa yang sentuh hatinya, yang nggak perlu pakai kekerasan, sentuh aja hatinya, nanti dia juga bakal Karena berubah. gue cinta damai sih. Anjay. Maksudnya habis. Nah, maksud gue justru itu kekuatan paling ini sih Ji, kalau kata gue ya. Mau cowok cewek, kalau udah dari hati ke hati itu udah pasti Ya. paling pas lah ya. Terus juga lu nggak bisa nyalahin orang lain nih kalau orang lain nge-labeling diri lu. Karena yang orang lain kan, yang orang lain dapet tuh ya itu yang lu tampilin. Cuma bedanya cara lu nyikapin. Kalau lu terima dengan pandangan orang buruk ke lu, ya oke, nggak apa-apa. Tapi kalau lu nggak terima, lu jangan marah. Lu pakai cara yang tadi gua bilang, no, itu cara gua ya, deketin. Ini loh maksud gua nggak gitu orangnya. Mungkin yang kedengeran sama lu tuh karena ada salah sambung ini sampai dia percaya. Maksud gua seenggak-enggaknya kalau dia nggak percaya, kalau gua lebih puas ketika gua udah sampein itu aja. Percaya apa enggaknya terserah. Urusan dia Ya, gitu. kepuasan gua di situ sih. Oke nih. Menurut lo labeling sama bullying sama atau beda? Beda lah, jelas beda. Apa Beda. yang bedakan? Sekarang gini Ji, ya itu tadi kalau bullying kan, wah udah jelas itu negatif melulu, Nggak ada positifnya. nggak ada. Sekarang mau orang gimana, mau apalagi ngomongin fisik ya, kekurangan lah terus dibully gini gitu, itu nggak ada alasan sih buat nyari positifnya. Sedangkan labeling menurut gua bisa ada negatifnya ada positifnya, itu beda banget kalau kata gua. Menurut lo nih, faktor-faktor orang yang sering nge-labeling selain yang tadi Salah dari sambung, salah sambung itu apa aja? kebencian sih kalau kata gua. Dari orang Dari lu punya punya satu momen ya sama orang itu. Pertama lu punya momen sama orang si A misalnya, terus nggak baik nih, lu nggak baik nih di mata dia, kesono-sononya lu udah nggak akan beres. Berarti kesan pertama tuh penting ya? Penting banget Ji, penting banget, Penampilan, kesan pertama. penting banget itu. Ya penampilan yang nggak bisa bohong sih. Sekarang ada orang bilang jangan nilai orang dari penampilan. Bohong. Semua orang pasti dilihat dulu dari penampilannya. Cuma bedanya kalau misalnya penampilan gue jelek nih,
terus lu nilai gue jelek, gak apa-apa. Gue bilang lu nggak apa-apa nilai gue jelek karena penampilan gue juga kayak gini. Cuma bedanya lu harus deketin gue lagi, jangan sekedar udah nyampe situ aja. Gitu kenapa? Iya benar. Gue juga pernah tuh bang pengalaman di perumahan gue ya. Dulu tuh zamanan pakai celana robek-robek. Nah di situ gue mencobalah untuk mengikuti tren itu. Ya. Dan gue di labeling sebagai anak nakal. Dan itu Gara-gara itu celana. celana doang. Gila. Mungkin Terus lu nggak ditemenin tuh? bukan gak ditemenin lagi. Mamanya bokap-bokapnya juga pada ngomongin gue. Parah sih. Sama sih gue. Di Sama lingkungan ya. tuh parah. Padahal itu tuh style. Mungkin ya itu balik lagi ke pemikiran zaman dulu. Tapi lu kena mental gak? Mental gue lumayan. Ketika padahal lu ngerasa penampilan tuh luarnya aja, maksudnya lu nggak ada berubahnya kalau penampilan lu kayak gimana juga. Iya, belum tentu yang pakai celana robek-robek tuh suka mabok-mabokan, bejat, ibaratnya gitu kan. Kena sih mental. Kalau kata gua sih gini Ji, labeling itu dampak negatifnya tuh bukan karena labelingnya, tapi karena tindakan setelah itu. Misalnya lu dinilai celana robek tuh nakal. Oke, sampai situ nggak masalah. Cuma sehabis itu nih jangan temenan lagi sama Oji. Kedenger sama kuping lu. Itu sih. Itu mental jatuh. Itu gua ya jatuhnya karena itu, karena bukan karena labelingnya. Karena tindakan setelah labeling. Iya. Terus nih dari lu pesan-pesan buat orang-orang di luar sana yang mungkin jadi korban atau sebagai pelaku labeling apa? Kalau buat korban ya, gue percaya sih setiap orang punya cara masing-masing buat healing, buat ngobatinnya. Kayak misalnya kalau gue dicap sama orang gini gitu terus kedengar sama kuping gue, yang pertama gue lakuin lihat dulu yang orang lain bilang itu bener ada apa enggak nih di diri lu. Kadang kita aja sama diri sendiri aja nggak pernah ngobrol, nggak pernah mau saling ngalah, ngerti gak? Nah yang pertama gue lakuin sih kayak, Den lu kayak gini nggak? Kata orang lu kayak gini. Oh iya sih sedikit, cuma sisanya enggak. Nah yang sisanya enggak itu gue tunjukin ke orang yang ngomongin gue gitu, yang ngecap gue lah gini gitu. Dengan cara apapun lu pasti punya cara, semua orang punya cara Ji, buat semua orang baik sih kalau kata gue, baik karena ada salah sambung itu. Jadi ngecapnya aneh-aneh lah, Iya. jadi miring. Dan nggak bisa nyalain orang juga, nggak bisa nyalain orang yang nilai lu, ngecap lu jelek gini gitu. Yang mungkin yang mereka lihat emang gitu adanya, cuma mereka nggak nyari tahu tentang kita lagi. Kalau gua yang malah ngedeketin mereka supaya nggak nyampe situ aja loh pandangan mereka ke gua. Itu kalau cara dari korban. Iya. Semisal Kalau pelaku gimana? Kalau gue pernah gue sering gue juga gini nilai orang sih. Gue nilai orang gini dari cara ngobrol, cuma bedanya gue lebih ke labeling gue ke orang itu tuh nggak sampai diomongin ke banyak orang lagi. Kasarnya gue ngebiarin, gue kenal lu nih Ji, terus ada teman gue lagi nih kenal lu juga atau baru kenal sama lu. Nah gue kalau buat pelaku ya, kalau bisa, kalau mau ngenalin orang, kenalin cuma yang baik-baiknya aja. Kalau soal yang buruk itu biar yang orang lain, iya, biar mereka aja yang petualang lah buat ngenalin karakternya masing-masing. Yang mungkin gue cuma bisa bantu. Kayak misalnya si ini pernah kayak gini, pengalaman gue loh, pernah kayak gini. Cuma secara personal dia baik gitu, kenapa? Ya, setiap orang punya salah sih Ji. Iya, semua orang punya salah dan semua orang itu baik. Iya, gitu ya. Bahkan datangnya gue kesini pun mungkin gue masih ada salah ke beberapa orang, dan justru orang itu baik Ji selama ini ke gue pernah bikin salah. Ketika ada orang lain mau coba labeling gue nih, bahkan ke orang yang gue salahin, yang gue bikin salah ke itu, bahkan orang itu yang ngebelain gue Ji. Nah maksud gue itu, dengan cara itu gue bisa dapetin hal itu. Enggak kok, Denda enggak kayak gitu. Gue ceritain langsung sama orangnya. Dan alhamdulillahnya setiap gue dicap jelek atau gue jelek beneran nih, gue ke orang-orang yang baik sih. Jadi gue lebih gampang ininya. Kayak gue gak gini, iya Den gue percaya sama lu. Nah buat korban juga
atau pelaku juga harus saling gitu sih kalau kata gue. Dan gue percaya kalau lu mau nge-labeling orang, lu juga bakal digituin sama orang lain. Jadi buat kerabat sehat, buat korban ya, berarti gimana caranya? Pasti setiap orang punya healingnya masing-masing. Iya. Untuk apa ya? Entah itu menepis labelan itu semisal nggak benar, atau semisal labelannya benar bisa mempertahankan gitu ya. Begitupun buat pelaku. Apa ya? Untuk labeling tuh pasti setiap orang punya alasan. Dan apa ya? Buat labeling tuh jangan sembarang lah gitu. Setuju. Buat pelaku ya. Tapi thank you banget nih Den, buat ilmunya, sharing-sharingnya, pengalamannya. Udah gak kerasa udah hampir 20-30 menit nih kita. Cepet ya. Cepet banget ya. Iya. Nanti Mungkin, kapan-kapan lah. iya di luar ini. Di luar ini bisa kita sharing-sharing pengalaman lagi. Boleh di promoin Instagramnya Instagram atau gua. sosial media lainnya. Instagram aja ya. MDen Dalam G. MDen Dalam G apa MDen Dalam doang tuh ya. Pokoknya MDen Dalam G nanti. Ya pokoknya nanti ada di bawah lah ya. Dan buat kerabat sehat, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk nonton podcast Kisi Live. Gua Oji dan Denda pamit undur diri ya. Gua pamit. Terima kasih. Ya buat yang puasa, selamat berpuasa. Bye.